Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 22. Mas, aku bisa sendiri. Kamu nunggu di luar saja. Ujar bila merasa canggung harus berada di situasi seperti ini. Kamu malu. Semuanya sudah aku lihat sayang. Sudah hafal juga kok. Goda Arif sambil nyegir. Namun yang di bawah sana sudah menegang mencari sarangnya. Jangan dibahas lagi mas. Sudah sana keluar dulu. Ucap Bila yang langsung menenggelamkan seluruh tubuhnya agar tertutup oleh busa-busa. Baiklah. Tapi nanti malam kita lanjut lagi ya sayang. Aku nggak kuat lagi menahannya. Pinta Arif sambil memelas. Mas, Bila kesal melihat Arif yang masih saja membahas kejadian tadi. Bagian bawahnya saja masih terasa sangat sakit sekali. Tetapi dia malah meminta nambah sesuka hatinya. Iya sayangku, kamu berendam saja dulu di sini untuk meregangkan tulang persendianmu yang sedang sakit dan kaku. Arif mengecup puncak kepala Bila dan memindahkan handuk agar sang istri bisa menjangkaunya. Arif tidak sanggup lagi jika harus kembali melihat sang istri tanpa memakai sehelai benang pun. Arif tidak yakin bisa mengontrol dirinya yang sedang kecanduan berat permainan indah tadi. Keluar dulu mas. Kenapa masih berdiri di sini sih? Kesal Bila ketika sang suami masih betah bersandar di dinding kamar mandi menatap wajahnya. Iya sayang. Ini baru aja mau keluar. Jangan lama-lama mandinya nanti kamu masuk angin. Bila memejamkan kedua matanya. Membiarkan seluruh tubuhnya menikmati sentuhan hangat air yang menyentuh permukaan kulitnya. Ingatan Bila kembali berputar di waktu siang tadi. Suaminya bermain begitu gagahnya sampai-sampai membuat dia mengeluarkan suara arangan nikmatnya. Ternyata seperti ini rasanya. Batin Bila sambil tertawa renyah. Rasa sakit dan nikmat itu bercampur menjadi satu. Semua tulang persendian terasa mau lepas saat suaminya berhasil mengambil barang berharganya sebagai wanita. Bila memutuskan jalan sendiri keluar dari kamar mandi dengan handuk yang hanya mampu menutupi setengah badannya. Rambutnya yang masih basah nampak meneteskan air di wajah dan juga di bahu mulusnya. Arif langsung membuang wajahnya karena tidak mampu melihat pemandangan seperti ini. Bila melewati begitu saja sang suami yang terlihat cuek sambil memainkan gadget. Mas, kamu sudah mandi? Tanya Bila kala mendapati ada sebuah handuk basah yang diletakkan begitu saja di dekat pintu menuju ruang ganti. Cepat pakai bajunya sayang. Sebentar lagi petugas hotel akan mengantarkan makan siang yang sudah telat untuk kita. Ucap Arif memperingati dan hanya memandang sekilas lalu kembali fokus menatap layar ponselnya. Arif tidak akan sanggup menatap dalam waktu yang lama kepada sang istri. Saat ini saja kepalanya sudah terasa berat karena menahan gelanyar aneh yang sudah mulai merasuki tubuhnya. Bila tidak menjawab apapun lagi dan hanya mengedikkan bahunya ketika merasa tingkah suaminya begitu aneh. Dia kenapa lagi sih? Kambuh tuh sikap dinginnya. Bila mengomel sendiri sambil mencari baju yang akan dia gunakan. Setelah memakai bajunya, Bila keluar dari ruangan ini dan duduk di depan meja rias. Sini biar aku bantu sayang. Ucap Arif meraih sisir yang ada di tangan Bila. Lalu menyisir setiap helai rambut Bila yang sudah kusut. Bila memilih membiarkan saja suaminya membantu mengambil alih apa yang sedang dia kerjakan. Toh tubuhnya juga masih terasa remuk akibat ulah pria yang ada di hadapannya saat ini. Mas, kamu nggak merasa perih atau sakit gitu? Di bagian bawah, tanya Bila dengan tampang polosnya. Arif langsung tertawa ngakak melihat tingkah polos sang istri yang tidak terkira. Hahaha, malah ketawa lagi. Bila langsung mencubit pinggang Arif yang sedang bergetar karena tawanya. Kamu kok polos banget sih sayang. Ucap Arif sambil berusaha menghentikan tawanya. Aku kan gak perawan lagi sayang. Punya kamu masih terasa sakit? Tanya Arif menghentikan tangannya menatap seksama wajah sang istri. Bila berdehem semakin salah tingkah mendapat perhatian dan tatapan serius dari sang suami. Nanti malam tidak akan terasa sakit kok sayang. Kita harus sering-sering melakukannya agar sakitnya hilang dan berganti menjadi suara merdu kamu seperti tadi sayang. Goda Arif dan kembali melanjutkan mengeringkan rambut Bila yang masih basah. Jangan mesum mas. Kamu bukan perawan loh mas tetapi perjaka. Emangnya kamu perempuan apa?
Iya itu maksudnya sayang. Nggak usah diperjelas lagi sayang. Karena ini pertama kali untuk kamu makanya terasa sangat sakit. Tapi nanti akan hilang sendiri kok. Jawab Arif menjelaskan. Sebenarnya Arif merasa malu dan minder ketika Bila kembali mengingatkan dirinya yang sudah tidak ori lagi sedangkan Bila masih tersegel rapi. Ada sebuah penyesalan kenapa tidak dari dulu saja mereka bertemu dan Arif tidak sampai harus menikah dengan mantan istri terdahulu. Kamu harus makan yang banyak sayang. Supaya kuat bergadang sampai pagi. Ucap Arif di tengah suasana makan yang sedang hening. Arif sengaja menambahkan lagi nasi ke dalam piring Bila yang sedang mengunyah dengan begitu lahapnya. Sudah mas. Aku sudah kenyang. Jawab Bila namun mulutnya masih saja terus mengunyah tanpa celah. Bahkan nasi yang baru saja Arif masukkan ke dalam piringnya sudah tinggal separuh. Tenaga Bila sudah terkuras habis akibat digempur oleh suami perkasanya. Arif tidak bisa melakukannya hanya sekali dengan Bila. Dia selalu meminta tambahkan ronde jika sudah sampai pada akhir permainan. Makan saja sayang. Aku tahu kamu pasti masih lemas karena tenaga kamu yang sudah habis total. Jawab Arif memandang Bila dengan senyuman manis. Bila mengangguk kecil dan kembali fokus dengan isi piringnya. Dia tak lagi memperdulikan sang suami yang terus tersenyum menatap dirinya. Ini orang kenapa senyum-senyum terus sih? Gumam Bila dalam hatinya. Ini minumnya sayang. Ujar Arif menyodorkan segelas air putih untuk Bila. Terima kasih mas. Jawab Bila lalu meneguk minuman untuk melancarkan jalannya makanan yang terasa tercekat di tenggorokannya. Masih mau nambah? Tanya Arif lagi. Enggak mas. Aku udah nggak sanggup lagi. Tolak Bila sambil mengangkat piringnya agar tidak terjebak ke dalam keusilan sang suami. Bila mendadak grogi mendapatkan perhatian yang lebih dari sang suaminya yang terkenal dingin dan juga galak. Jika mengingat bagaimana perlakuan lelaki ini dulu kepada dia sewaktu baru pertama kenal dan menikah. Rasanya sangat mustahil jika Arif yang di depannya saat ini adalah Arif yang sama. Kenapa Mbak Naima masih menyia-nyiakan suami sebaik ini? Batin Bila mengalihkan atensinya ke arah lain. Setelah menyelesaikan acara makan siang sekaligus untuk makan malam, Bila dan Arif pindah ke ruang santai yang terdapat sofa putih di depan televisi. Bila duduk menyandarkan tubuhnya di atas bantal sofa yang berukuran kecil sedangkan Arif memilih duduk selonjoran di sofa satunya lagi sambil memangku laptop di atas perutnya. Kenapa melihatku seperti itu mas? Tanya Bila. Kamu sangat cantik sekali dan juga sangat menggemaskan. Apalagi kalau sedang menjerit memanggil nama aku. Canda Arif yang selalu sukses membuat kedua pipi Bila memerah bagaikan terkena tumpahan air panas. Mesum, jangan diingat-ingat terus mas. Kayak nggak ada topik lain aja yang bisa dibahas. Sungguh Bila merasa kesal sang suami selalu mengingatkan dia dengan adegan ranjang mereka. Sini deh sayang. Aku kasih tahu sesuatu kepada kamu. Ucap Arif sambil menyimpan laptopnya dan melambaikan tangan kepada Bila. Apa? Tanya Bila penasaran. Sini lebih dekat lagi. Aku mau memberitahu kamu sesuatu hal. Pinta Arif dengan tampang yang sangat meyakinkan. Bila pun menurut dan mendekatkan kepalanya agar lebih dekat lagi dengan posisi wajah Arif. Hembusan nafas Arif yang berbau min begitu hangat menyapa bibir cerinya. Pikiran Bila mulai berkelana jauh membayangkan adegan yang sudah sering dia praktekkan bersama Arif. Bila langsung memejamkan matanya ketika merasakan hembusan nafas itu semakin terasa dekat dan menghanyutkan raganya. Kamu ngapain tutup mata segala sih sayang? Tanya Arif menggoda Bila yang sedang tercengang. Kamu kira aku mau mencium kamu ya? Masih kurang. Sambungnya dengan menaik turunkan kedua alis lebatnya. Jika saja jantung Bila punya kaki mungkin sudah sejak tadi dia melompat keluar karena gugup mengikuti pertunjukan usil suaminya. Sumpah. Ini sangat-sangat memalukan sekali bagi Bila yang terkenal anak kalem dan juga nggak neko-neko. Bila pun memberengut kesal menahan rasa panas di wajahnya karena merasa malu. Arif ternyata memanfaatkan kelengahan Bila. Tiba-tiba saja bibirnya sudah mencium bibir Bila lalu sampai tak bersisa lagi. Bila membulatkan matanya tidak percaya dengan keanehan sikap pria dingin yang sudah sah menjadi suaminya. Aku boleh minta lagi kan sayang? Tanyanya dengan tatapan berkabut gairah. Minta lagi. Beo Bila seperti orang yang sedang linglung. Tanpa menunggu jawaban dari mulut Bila, Arif langsung melepas paksa baju yang menjadi penghalang baginya untuk beraksi.
Ketika Bila tersadar dari lamunannya, kondisi tubuhnya sudah dalam keadaan nak. Bila semakin dibuat menegang oleh permainan panas suaminya. Semakin lama ciuman ini semakin memabukkan dan menuntut. Bila kembali menutup matanya menikmati setiap sentuhan lembut yang dia rasakan. Perlahan bibir Arif mulai menyusuri leher Bila dan meninggalkan kembali banyak tanda di kulit putih itu. Kegiatan malam itu pun berlanjut sebagaimana mestinya. Suara arangan milik kedua insan ini memenuhi ruangan kamar. Meskipun melakukannya di atas sofa besar tetapi rasanya tetap sama dan tidak kurang sedikit pun. Bila yang benar-benar merasakan lelah dan remuk seluruh tubuhnya langsung terlelap indah di atas sofa yang menjadi saksi penyatuan mereka untuk yang kesekian kalinya. Arif yang tidak tega melihat sang istri tidur dengan posisi kurang nyaman seperti ini langsung menggendong pelan-pelan tubuh Bila untuk pindah ke atas kasur empuk. Tangan Arif terulur membelai sayang rambut Bila yang sudah acak-acakan. "Terima kasih sayang," bisik Arif lalu memeluk pinggang Bila dan ikut menyusulnya masuk ke alam mimpi. Di sisi lain tepatnya di dalam apartemen yang berantakan seperti tempat sampah. Naima baru saja menyepakati kerjasamanya dengan lelaki yang bernama Fandi. Syarat dan ketentuannya masih sama seperti dulu. Naima harus mau melayani kapanpun dia meminta untuk dipuaskan. "Kamu jangan khawatir. Aku akan memuaskan kamu kapanpun itu. Tapi tolong bantu Aki keluar dari masalah serius ini. Berdiam diri dalam apartemen kumuh ini membuat aku bosan dan hampir gila dibuatnya," ucap Naima sambil menghisap rokoknya yang berada di sela jarinya. "Baiklah, sebagai tanda jadinya, aku menginginkanmu sekarang juga." Fandi langsung mengangkut Naima menuju ke sebuah sofa besar yang ada di antara mereka. Tidak mungkin rasanya mereka berbagi peluh di dalam suasana kamar Bila yang seperti kapal pecah. "Oke," jawab Naima mengalungkan tangannya di leher Fandi. Kedua insan ini memulai permainan mereka tanpa pemanasan. Naima sangat menyukai permainan kasar sejenis ini. Permainan panas ini lebih enak daripada permainan yang diberikan oleh Arif kepada dia. Naima tidak berhenti memanggil nama Fandi yang sedang menghujam bagian bawahnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Lagi-lagi semua yang mereka lakukan sudah masuk ke dalam komputer pengawas milik Pak Rizal dan juga Komo, tangan kanan Pak Rizal. Keesokan harinya, Bila dibuat menjerit kala melihat banyak sekali tanda merah di leher dan seluruh badannya. "Ini bekas apa ya?" gumam Bila sambil meraba dan menggosok tanda yang berwarna keunguan itu. Sudah 1 jam lebih dia menghabiskan waktu hanya untuk meraba, melihat dan menggosok tanda merah yang tidak kunjung hilang-hilang. 1 botol sabun dan sampo sudah habis dia pakai untuk membantu menghilang noda merah ini. Namun hasilnya tetap sama saja. "Kenapa nggak bisa hilang ya?" Bila bertanya. Tanya dalam hatinya. Karena tubuhnya sudah merasa sangat kedinginan ditambah lagi seluruh kulitnya sudah berkerut. Bila memilih menyudahi acara mandinya yang menurut dia belum bersih sama sekali. "Kenapa lama sekali mandinya sayang? Kamu bisa masuk angin loh," ujar Arif menolehkan wajahnya melihat sang istri yang baru keluar dari kamar mandi. "Iya mas," jawab Bila gugup. Bibirnya sudah bergetar menahan rasa dingin yang menyerang seluruh tubuhnya. Kakinya bahkan sudah tidak sanggup lagi menginjak lantai marmer saking gemetarannya. "Kamu sakit?" tanya Arif langsung berdiri dan meletakkan punggung tangannya di kening Bila yang sudah terduduk lemas di atas ranjang. "Enggak kok mas, cuman kedinginan aja," jawab Bila takut dan menggigit bibirnya untuk menghilangkan rasa gemetar itu. Arif menghela nafas panjangnya lalu keluar dari Zoom meeting dan kembali ke tempat duduk sang istri. "Ya ampun sayang, lagian kamu ngapain sih mandi sampai berjam-jam lamanya?" Arif langsung memeluk tubuh Bila berharap bisa memberikan rasa hangat yang mampu menenangkan untuknya yang sedang kedinginan. Saking nyamannya memeluk tubuh Bila, Arif bahkan sampai lupa kalau dia sudah meninggalkan meetingnya dalam waktu yang lama. "Aku tadi sibuk menghapus tanda merah ini. Terus nggak terasa ternyata aku sudah sangat lama berada di dalam kamar mandi," jawab Bila ragu-ragu. Embyur, Arif yang awalnya terlihat ingin mengomeli sang istri malah mengembungkan pipinya menahan tawanya yang ingin meledak lepas. "Mas, ini bekas digigit apa sih? Kenapa badanku merah?" "Merah semua," tanya Bila dengan tampang polos bagaikan seorang bayi ketika lahir ke muka bumi ini. "Hahaha,"
Arif tertawa terpingkal-pingkal sambil memegang perutnya yang terasa sesak dan di sudut matanya sudah menggenang air mata yang siap melimpah. Ya Allah, wanita macam apa yang aku nikahi ini, ucap Arif pelan. Kamu benar-benar terlalu polos. Imbuhnya lagi. Bila yang tidak mengerti apa yang diucapkan sang suami mengernyitkan dahinya karena merasa bingung. Bila memanyunkan bibirnya sambil menghentakkan kakinya di lantai marmer lalu beranjak meninggalkan Arif yang masih sibuk menertawai dirinya. Mas, kesal Bila lalu melempar kuat handuk ke wajah Arif. Oke. Sini biar aku jelasin sama kamu biar nanti nggak menjadi korban keusilan mama. Arif berjalan mendekat ke arah Bila lalu meminta dia agar berdiri di depan kaca. Tanpa berbicara sepatah kata pun. Arif membuka paksa jubah mandi yang masih melilit di tubuh Bila. Lalu mencium dan menggigit kecil leher Bila seperti yang tadi malam dia lakukan. Mas, aku nggak mau. Sana mas. Baru juga siap mandi malah diajak begituan lagi. Bila memberengut kesal dan memukuli kepala Arif yang masih menempel di lehernya. Arif pun langsung membalas menyentil kening Bila sangat pelan tetapi wanita ini masih saja meringis. Kayaknya otak kamu mulai tercemar sifat mesum aku deh sayang. Aku nggak akan minta lagi pagi ini. Jangan berburuk sangka dulu. Aku hanya ingin memberitahu kamu dari mana asal tanda merah itu. Ujar Arif sambil tersenyum tipis. Mata Bila langsung membulat kala menyadari tanda merah itu kembali muncul di titik yang dicium oleh suaminya tadi. Ini ulah kamu semua, sungguh, tanya Bila tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya. Coba cium aku dengan cara yang sama seperti yang aku lakukan. Arif meminta Bila untuk mencium dadanya yang sudah terekspos lebar. Wajah ragu Bila membuat Arif sedikit memaksa agar sang istri bisa lolos dalam masalah yang bersangkutan dengan ranjang ini. Bila yang juga merasakan penasaran akhirnya mencoba apa yang diperintahkan oleh suaminya. Semua yang dia lakukan sama persis seperti apa yang Arif kerjakan kepada dia. Andai saja bola mata Bila punya kaki sudah pasti sejak tadi kedua matanya sudah lari jauh akibat kaget melihat dada Arif ternyata benar-benar sudah berubah menjadi warna merah. Yang tadi itu pelajaran pertama. Sekarang aku ajarkan lagi kamu pelajaran kedua. Arif langsung mengambil foundation bedak Bila yang terletak di atas meja rias itu lalu membuka tutupnya dan menyerahkan kepada Bila yang hanya bisa bengong melihat pelajaran apa yang sedang diajarkan oleh suaminya. Coba kamu oleskan di bagian tanda merah itu sayang. Pinta Arif sambil mengangguk agar Bila mengerti apa yang dia ucapkan. Serius mas. Jangan usil terus jadi orang. Masa foundation bedak ditaruh di leher sih? Tolak Bila yang merasa curiga sedang dikerjain oleh suaminya yang memang selalu usil kepada dia. Jangan membantah perkataan suami sayang. Lakukan saja apa yang suamimu perintahkan. Ucap Arif yang putus asa melihat istrinya tidak percaya dengan ucapannya. Cepat sayang, coba lakukan. Titah Arif tegas. Baiklah. Awas saja kalau kamu berani mengerjai aku lagi. Ancam Bila tetapi tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Bila mulai mengambil foundation itu menggunakan jari telunjuknya lalu dioleskan ke salah satu tanda merah yang terdapat di lehernya. Wah, ajaib. Seru Bila saat melihat tanda merah itu langsung hilang setelah diolesi bedak. Gimana? Tanya Arif sambil melipat kedua tangannya di dada. Hilang kok mas. Makasih ya. Ucap Bila sambil tersenyum lalu kembali melanjutkan mengoles di tanda merah yang lain. Berterima kasihlah dengan cara yang benar nanti malam. Bisik Arif mendekatkan wajahnya. Cuup. Tubuh Arif mendadak tegang saat Bila berjinjit dan mencium bibirnya. Sambil tersenyum malu, Bila mengangguk mengiyakan apa yang diucapkan suaminya tadi. Arif langsung menegakkan tubuhnya lalu pergi dengan wajah yang sudah merah menahan hasrat. Bertepatan dengan kejadian menegang ini, ponsel milik Bila terdengar berbunyi nyaring. Bila dengan cepat memakai hijab penutup kepala sekaligus lehernya juga. Siapa sayang? Tanya Arif mengernyitkan dahinya melihat sang istri seperti orang ketakutan. Mama. Jawab Bila singkat lalu menggeser tombol hijau yang tidak berhenti bergerak. Oh, Arif hanya membulatkan mulutnya. Detik berikutnya dia baru paham kenapa sang istri sampai berlari ketakutan seperti tadi. Aku pasti bakal diledekin mama habis-habisan ini. Celetuk Bila sebelum memulai obrolan dengan sang mertua. Assalamualaikum ma. Ucap Bila pelan berusaha menampilkan senyum termanisnya.
Waalaikumsalam sayang. Mama kangen banget sama kamu. Kalian kapan pulang ke rumah? Ibu Yolan begitu heboh bisa berkomunikasi lagi dengan menantu kesayangannya. Sudah sejak semalam Ibu Yolan mencoba menghubungi sang putra namun panggilannya selalu ditolak dan ditolak lagi. Karena merasa kesal akhirnya Ibu Yolan memutuskan untuk menghubungi Nomer Bila meskipun dia sadar kelakuannya ini akan mengganggu waktu bulan madu anak dan juga menantunya. Bila belum tahu Ma, nanti Bila tanya sama Mas Arif dulu. Mama apa kabar? Tanya Bila berusaha mencairkan suasana agar sang ibu mertua tidak ingat akan hal-hal yang berbau bulan madu. Mama alhamdulillah baik. Apalagi setelah mendengar kalian berbulan madu kebahagiaan Mama bertambah 2 kali lipat. Sebentar lagi Mama akan menggendong seorang cucu pewaris tunggal Ahmad Company. Apa yang Bila harapkan ternyata belum bisa terkabulkan saat ini. Sedikit demi sedikit Ibu Yolan mulai menguak tentang bulan madu dadakan mereka berdua. Apa setiap jam kamu dibuat keramas oleh Arif sayang? Tanya Ibu Yolan. Apa sih Ma? Protes Bila yang saat ini sudah berpindah duduk di samping suaminya. Jangan malu seperti itu dong sayang. Mama juga pernah muda dan pernah mengalami malam pertama sama seperti kamu. Dulu Papa tidak membiarkan Mama bisa beristirahat sebentar saja. Tulang-tulang persendian Mama rasanya sudah hancur karena diajak main terus. Mama sama Papa juga sering main gigit-gigitan. Rasanya sungguh enak sekali kan sayang? Mama, jangan dilanjutkan lagi. Bila matiin ya sambungan teleponnya. Ancam Bila. Kelakuan Arif dan juga mamanya sama-sama suka usil. Seseorang yang berada di samping Bila tersenyum tipis melihat sang istri yang sedang dikerjain oleh sang mama. Ya. Jangan lupa cucu untuk Mama harus jadi ya sayang. Mama tutup dulu sambungan teleponnya takut mengganggu kalian yang mau mantap-mantap. Ibu Yolan langsung mematikan sambungan teleponnya dan tertawa puas. Siang ini Arif sengaja membawa Bila untuk jalan-jalan mengelilingi permukiman penduduk setempat yang terletak tidak jauh dari kawasan hotel miliknya. Kali ini Arif sengaja memilih pergi menggunakan mobil dengan dia sendiri yang berada di belakang setir kemudinya. Hamparan sawah dan pegunungan nampak hijau membentang luas di permukiman ini. Para pendatang biasa menyebut permukiman ini dengan sebutan Kampung Sakti. Setiap orang yang datang ke kampung ini pasti tidak ingin pulang dari kampung ini karena terlanjur merasa nyaman dengan alamnya dan juga penduduknya yang terkenal sangat ramah. Anda datang lagi Tuan Muda. Sapa seorang bapak tua yang sedang berjalan menyusuri jalan setapak sambil membawa cangkul dan tas ransel usang di punggungnya. Iya Pak Mulyo. Bapak dari mana? Tanya Arif menghentikan laju mobilnya dan bercengkerama santai dengan bapak itu. Sedangkan Bila hanya menyapa dengan senyuman karena dia belum mengenal dekat orang yang sedang ngobrol dengan suaminya. Biasalah Tuan Muda. Saya baru pulang dari ladang dot itu siapa Tuan Muda? Tanya Pak Mulyo yang merasa penasaran melihat ada wanita cantik yang duduk manis sambil tersenyum di samping Arif. Oh perkenalkan ini istri saya Pak Mulyo. Jawab Arif sambil menggeser tubuhnya agar Pak Mulyo bisa bebas melihat wajah ayu sang istri. Bila langsung mengulurkan tangan hendak mencium punggung tangan Pak Mulyo yang usianya lebih tua dari mereka. Aduh, jangan atuh Nona muda. Tangan saya kotor begini. Ucap Pak Mulyo merasa sungkan membalas uluran tangan Bila sedangkan dia baru saja pulang dari ladang. Tidak apa-apa Pak. Sama saja. Jawab Bila lalu mencium sopan punggung tangan yang sudah tidak lagi mulus itu. Bersambung dulu ya teman-teman.